Hai teman-teman, pernah nggak kita dengar orang berkata, "Wah, mujizat Tuhan luar biasa. Saya ngalami pengalaman ajaib minggu ini." Itu keren banget ya. Tapi coba kita tanya ke diri kita sendiri. Apa iman kita cuma soal pengalaman supranatural? Kalau nggak ada mujizat, apa iman kita masih sama kuatnya? Nah, inilah yang mau kita bahas hari ini. Topiknya penting banget. Apa jadinya kalau kita terlalu fokus pada mujizat? Apakah ini membuat iman kita benar-benar kuat atau justru rapuh? Kita sering lupa, iman itu bukan soal seberapa spektakuler pengalaman kita dengan Tuhan. Lebih dari itu, iman adalah tentang siapa Tuhan dalam hidup kita, terlepas dari apa yang kita alami. Jadi, mari kita kupas lebih dalam tentang apa artinya memiliki iman yang benar-benar kokoh, bahkan ketika mujizat tampaknya absen. Kita harus akui, mujizat itu nyata. Tuhan sering memakai mujizat untuk menyatakan kuasa-Nya. Dari membelah Laut Merah hingga membangkitkan Lazarus yang sudah mati. Semuanya luar biasa. Tapi ada yang menarik kalau kita baca Alkitab. Yesus sendiri, meski sering melakukan mujizat, nggak pernah berkata, "Ikuti aku karena aku akan terus kasih kamu mujizat." Sebaliknya, dia bilang di Yohanes 20 ayat 29, "Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Artinya, Tuhan ingin iman kita berakar pada siapa Dia, bukan sekadar apa yang Dia lakukan. Kalau iman kita cuma bergantung pada pengalaman emosional atau supranatural, iman kita jadi rapuh. Itu seperti membangun rumah di atas pasir. Begitu badai datang, selesai sudah. Mujizat memang dapat menarik perhatian kita. Tapi firman Tuhanlah yang mengubah hati kita. Siapakah di antara sobat pintu berkat yang pernah mengalami mujizat dalam hidupnya? Ceritakan pengalaman kalian yuk. Tapi jangan lupa ya, apa yang pengalaman itu ajarkan tentang Kristus. Nah, coba pikirkan ini. Kalau mujizat jadi fokus utama kita, apakah kita benar-benar memahami siapa Tuhan itu? Atau kita hanya tertarik pada apa yang Dia bisa lakukan untuk kita? Inilah titik penting yang seringkali kita lewatkan. Apa sih dampaknya kalau kita terlalu fokus pada mujizat? Pertama, kita bisa mengabaikan firman Tuhan. Padahal firman Tuhan adalah dasar iman kita. Seperti yang tertulis di 2 Timotius 3 ayat 16-17. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Ayat ini nggak menyebutkan mujizat, tapi firman Tuhan yang memperlengkapi kita. Mujizat mungkin menginspirasi kita untuk sementara, tapi firman Tuhan yang membangun kita untuk jangka panjang. Kalian setuju nggak kalau firman Tuhan lebih penting daripada pengalaman? Atau kalian punya pandangan yang berbeda? Share di kolom komentar ya. Nah, dampak kedua, iman jadi dangkal.
Mujizat itu seperti pelangi, indah, tapi nggak setiap hari ada. Kalau kita nggak punya dasar firman, iman kita gampang goyah saat pengalaman emosional itu hilang. Kita mungkin merasa dekat dengan Tuhan saat semuanya berjalan baik, tetapi bagaimana dengan saat badai kehidupan datang? Dampak ketiga, mudah terjebak penyesatan. Banyak ajaran palsu yang menjual tanda-tanda ajaib. Kalau kita nggak punya filter firman Tuhan, kita bisa tertipu dengan mudah. Kita bisa saja mengajar mujizat yang palsu, dan tanpa sadar menjauh dari Tuhan yang sejati. Lalu, gimana kita bisa menghargai mujizat tanpa kehilangan fokus pada inti iman Kristen? Jawabannya adalah keseimbangan. Mujizat itu penting, tapi firman Tuhan adalah makanan pokok kita. Kita butuh firman untuk bertumbuh dalam kedewasaan rohani. Apa sih yang menurut Sobat Pintu Berkat paling bikin iman kalian bertumbuh? Firman Tuhan, komunitas, atau pengalaman supranatural? Tulis jawaban kalian di bawah ya. Nah, Sobat Pintu Berkat, bayangkan iman kita seperti tanaman. Firman Tuhan adalah air dan pupuknya. Sedangkan mujizat itu seperti sinar matahari. Penting, iya. Tapi kalau kita hanya mengandalkan sinar matahari tanpa akar yang kuat, tanaman kita nggak akan bertahan lama. Justru akarnya yang menyerap makanan dari firman Tuhan yang membuat tanaman itu kokoh. Keseimbangan ini juga membantu kita tetap rendah hati. Kita tidak hidup hanya untuk pengalaman spektakuler, tapi untuk melayani Tuhan dengan taat, bahkan di saat-saat biasa. Mujizat memang bisa meneguhkan iman, tetapi firman Tuhan yang memampukan kita bertahan sepanjang waktu. Mari kita kupas lebih dalam Matius 7 ayat 21 sampai dengan 23. Yesus berkata, "Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku." Ayat ini tegas banget. Orang yang fokusnya hanya pada tanda-tanda ajaib tanpa ketaatan sejati kepada Tuhan sedang berjalan di jalan yang salah. Tuhan mencari hati yang taat, bukan sekadar orang yang terpesona dengan kuasanya. Atau lihat 1 Korintus 13 ayat 1-3. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Tanpa kasih, semua tanda ajaib jadi sia-sia. Ini mengingatkan kita bahwa inti iman adalah kasih dan ketaatan kepada Tuhan. Kedua ayat ini menunjukkan bahwa inti kehidupan Kristen bukan di pengalaman luar biasa, tetapi pada kehidupan yang diubahkan oleh kasih karunia Tuhan. Tanpa dasar firman dan kasih, iman kita hanya akan menjadi kulit luar tanpa isi. Ada satu ilustrasi sederhana. Anggaplah hidup kita seperti perjalanan dengan kapal. Mujizat itu seperti angin yang meniup layar kapal, membuat kita bergerak lebih cepat. Tapi firman Tuhan itu seperti kompas dan peta. Tanpa kompas, kita nggak tahu arah, meskipun anginnya kencang. Jadi, mau seberapa sering pun kita mengalami pengalaman ajaib, tanpa firman, kita tetap tersesat. Dalam hidup sehari-hari,
Mulailah dengan hal sederhana. Bangun kebiasaan membaca firman Tuhan setiap hari. Nah, coba nih kita uji sama-sama. Kapan terakhir kali kalian benar-benar duduk, baca firman Tuhan dan merenungkannya? Kalau belum, kenapa nggak mulai dari sekarang? Yuk, share komitmen kalian di kolom komentar. Sobat Pintu Berkat, jadikan doa sebagai rutinitas, bukan hanya saat kita butuh sesuatu. Dan yang paling penting, biarkan kasih Tuhan mengubah hidup kita, bukan hanya pengalaman sementara. Ingat, pengalaman supranatural bisa memotivasi kita, tapi firman Tuhanlah yang mentransformasi kita. Jadi teman-teman, pertanyaannya sekarang, apa dasar iman kita? Apakah kita sedang mencari pengalaman supranatural atau sedang membangun hubungan yang mendalam dengan Tuhan lewat firman-Nya? Mujizat itu seperti pelangi, indah tetapi sesaat. Firman Tuhan adalah langit biru yang selalu ada, memberi arah di setiap musim hidup kita. Mari kita belajar mencintai firman Tuhan lebih dari apapun. Karena saat firman Tuhan itu berakar dalam hati kita, nggak ada badai yang bisa menggoyahkan iman kita. Mujizat adalah bonus, tapi hubungan kita dengan Tuhan adalah segalanya. Terima kasih sudah menonton. Silakan bagikan kebenaran ini kepada orang yang Anda kasihi. Jangan lupa juga untuk like video ini dan subscribe untuk kita belajar kebenaran firman Tuhan bersama-sama. Sampai jumpa di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.